Kamu, Sania? Wanita ini pasti bukan orang biasa. Sudah puas melihatnya? Kamu, Sania? Tidak mungkin. Sania mana mungkin segelangsing ini? Dia kan beratnya 200 pon. Sania itu. Wanita ini pasti bukan Sania. Katanya istri Panglima itu babi gendut. Ternyata dia seorang kecantikan yang memesona. Baskara, katakan sesuatu. Wanita ini mana mungkin adalah Sania? Kekuku sayang, ini adalah putri sulung keluarga Su, Sonia. Dia berasal dari keluarga terpelajar. Cocok sekali denganmu. Dia adalah Sania. Mana mungkin tidak? Saat anak ini baru menikah ke sini, dia secantik ini. Wan, lihat siapa yang datang. Sonia, lihat siapa yang datang. Gidiolo. Sania. Kakek Sania sebelumnya. Bentuknya sama dengan kakek saya yang sudah meninggal. Kakek, aku sangat merindukanmu. Sudah besar masih menangis. Kakek, Andi juga ingin dipeluk. Baik, semua akan dipeluk. Bapak, apakah Anda yakin dia adalah cucu perempuan Anda? Kalau menurut saya, wanita ini adalah Sania. Untuk menjaga gengsi, mengajak orang yang mirip ke sini. Cuma mengisi kekosongan saja. Diane, kamu seorang orang Jepang. Tidak pantas ikut bicara. Orang Jepang apa? Benar tidak? Kamu bicara apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu sendiri orang Jepang. Mami tidak berbohong. Aku sudah mendengarnya. Di hati kamu bilang, bahkan ini bahasa Jepang. Anakku ini ngomong apa sih? Mana mungkin Nonalin bisa berbicara bahasa Jepang? Anak kecil dari kediaman Panglima memang terlahir bodoh. Orang bodoh yang ngomongnya bodoh. Kakak, ini salahmu loh. Aku tahu kakak ingin merebut perhatian. Tapi kakak tidak boleh mengajari anak bodohmu untuk berbohong dan menodai nama baikku. Tapi menurutku bocah ini tidak terlihat seperti anak yang terbelakang. Penampilan itu penting. Katanya dia bukan cuma bodoh, tapi juga pembawa sial. Masih tidak mau mengaku ya? Baiklah. Fire kita main icon besar. Pasti ada orang lain di belakangnya. Untuk sementara jangan buka kartunya. Aku ulangi sekali lagi. Anak bukan anak bodoh. Kakak, buat apa menipu diri sendiri? Seluruh penduduk kota Ling'an. Siapa yang tidak tahu dia itu bodoh? Andi tidak bodoh. Kamu tidak bodoh? Umur 3 tahun belum bisa panggil ayah ibu. Umur 5 tahun belum bisa bicara kalimat lengkap. Kalau bukan kamu yang bodoh, siapa lagi? Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Coba berani lagi bersikap kurang ajar. Wan sudah besar. Baskara, lihat dia. Dia ternyata berubah menjadi seperti saat pertama kali kita bertemu. Sudah, berhentilah kalian semua. Sampai segitunya tidak suka melihat anak ini baik? Anak bodoh saja tidak boleh dikomentari? Mau adu? Lihat siapa yang lebih bodoh, anakku atau kamu? Ayo adu. Biarkan keponakanku adu dengan anakmu. Supaya aku tidak dituduh menindas yang lebih muda. Kenapa kau juga tidak percaya pada anakmu sendiri? Aku percaya. Baiklah. Kalau kalah, kau harus berlutut dan minta maaf pada anakku. Kamu. Setuju. Kalau keponakanku yang menang, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Dan juga,
Patung Kuan Im bertahta emas milik nenek, sekaligus berikan padaku. Tidak boleh. Patung Kuan Im bertakhta emas itu adalah persiapanku untuk Andi. Nenek, aku bisa menang. Bagus, nenek sayang. Percaya pada Andi. Keponakanku terkenal sebagai anak ajaib. Kau pasti kalah, Xiaoye. Bibi. Bibi mau tanya ya, 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Bibi punya 5 keping uang perak. Sudah dipakai buat beli buku. 3 yuan 7 jiao. Sisa berapa? 1 yuan 3 jiao. Di usia yang masih sangat muda, sudah punya bakat matematika seperti ini. Bakat matematika, benar-benar seperti anak yang cerdas dan berbakat. Ini sudah bisa disebut bakat yang luar biasa. Keponakan saya, umur 6 tahun saja sudah. Mahir dalam berbagai metode berhitung dengan sempoa. Itu adalah bakat yang mengagumkan dunia. Aduh, Andi mulai belajar terlambat. Baru bisa bicara di usia 4 tahun. Kalau soal berhitung, bahkan belum pernah belajar sama sekali. Mungkin tidak bisa menandingi anak ini. Tenang, serahkan saja pada Sania. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sayangku, 3 tambah 6 sama dengan berapa? Biasa saja, hanya seorang bodoh. 18 tambah 19 sama dengan berapa? 37. 545 ditambah 456 sama dengan berapa? 1001. Andi, ayah tanya kamu. (4.965 ditambah 346 dikurangi 8.444). Ditambah 4.856 dikurangi 550 sama dengan berapa? 1308. 13.080. Dia cuma ngomong asal-asalan, kan? Hitungan yang rumit seperti ini. Dia masih berapa tahun sih? Jawabannya benar. Bos, ambilkan sempoa. 1308. Benar sekali. Matematikanya hebat ya. Bukannya dia bodoh? Ini tidak mungkin. Gimana, masih mau lanjut? Barusan cuma keberuntungan kalian. Bisa jadi kamu sebelumnya sudah kasih tahu jawabannya. Kita gak adu hitungan. Kita adu bakat. Seseorang, ambilkan guzengku. Suara guzeng. Bukannya ini lomba untuk bocah? Mau curang ya? Aku cuma mau mainkan musik pengiring untuknya. Kalau kakak bisa, aku juga gak larang. Suara guzeng. Baiklah. Tapi dengar-dengar, kakak sepertinya sama sekali gak paham nada. Mungkin juga gak bisa bantu. Suara guzeng. Suara guzeng. Suara guzeng. Keponakanmu cuma berdiri lihat aja? Xiaoye, kemari, temani Bibi menari. Oh, deteksi konsumsi kalori. Poin 41A. Poin plus 1. Jadi sistem ini akan memberi poin asalkan ada yang mengonsumsi kalori? Dan kita bisa dapat poin? Hanya melalui penyaksian langsung oleh host. Barulah poin bisa bertambah. Alunan musiknya merdu. Tapi tarian bocah ini Sungguh tidak sedap dipandang mata. lalu apa? Setidaknya mereka berdua tidak bisa apa-apa. Aku masih bisa main kecapi. Sistem, aku mau menukar item. Oh, Andi, Masih ingat tarian yang Mami ajarkan? ingat. Wah, Ultraman. Ini. Apa yang terjadi ini?
Lihat apa? Nggak ada apa-apa kok. Ini, benda apa lagi ini? Pasti sesuatu yang baru dan aneh lagi. Mungkin kan dulu istri Panglima. Perna Bersekolah di luar negeri? Semuanya, perhatikan baik-baik. Sania, ilmu sihir apa itu? Ilmu sihir APA? Ini namanya sains. Bukannya kau bilang aku bisa membantu? Tak kusangka istri Panglima, juga pendukung era baru. Sania, aku semakin tidak bisa memahami dirimu. Tak kusangka setelah bertahun-tahun tak bertemu, Sania benar-benar berubah total. Ayo, ikut Mami menari. Aku tak tahu dia bisa begitu bersinar. Semoga nenek buyung panjang umur. Dan sehat selalu. Bagus, bagus, bagus. Andy, Kamu menari dengan sangat baik. ini hadiah dari nenek buyung untukmu. Terima kasih, nenek buyung. Bagus, bagus. Di dalam patung Giok Kuan Im ini tersembunyi cap kerajaan yang selama ini kucari. Tidak boleh, aku harus mencari cara merebutnya. Cap kerajaan, kedengarannya bukan hal yang baik. Aku harus cepat-cepat memberitahu Mami. Mami. Ternyata mau menyelundupkan barang antik. Tenang Mami pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Sistem, setelah anakku sembuh, dia bisa mendengar pikiran orang lain. Aku adalah ibu dia. Kenapa aku tidak punya kemampuan ini? Sistem tidak memberikan itu kepada kamu. Pelit. Sayangku, ayah sedang memikirkan apa? Sania sangat cantik malam ini. Pinggang Sania. Sudahlah, sayangku, tidak perlu mengatakan lagi. Si mata keranjang. Si seseorang, apakah sudah harus menepati janji? Baskara. UF. Panglima Baskara, Chongsam yang dibuat khusus untuk istri Panglima, sudah selesai. Bapak Baskara, Chongsam pesanan untuk istri Panglima sudah selesai. Sialan, awalnya aku ingin Sania membuat Cheongsamnya meledak dan dipermalukan di depan umum. Sekarang malah memberinya kesempatan untuk unjuk diri. Baskara memang sangat perhatian. Melihat pakaian Sania tidak cocok untuk acara ini, dia secara khusus memesan satu set untuknya. Dasar anak bandel. Cepat berikan pada istrimu untuk dicoba. Lihat apakah patau tidak. Aku tidak perlu. Mengingat kau adalah orang yang lebih tua, aku kasih kau maka. Sedangkan untukmu, tunggu sampai aku ganti baju, lalu dengarkan kau minta maaf pada anakku. Wanita jahat itu ingin menyakiti mamiku lagi. Ayah, aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan lari. Ayah, aku yang kejar dia. Kamu yang lindungi Mami.
Andy? Tolong ambilkan baju untuk ibu. Andi yang mendorongku masuk, mungkin untuk memperbaiki hubunganku dengan Sania. Kalau aku langsung pergi, rasanya kurang tepat. Siapa yang melakukannya? Ternyata benar kau. Aku sudah curiga, kok tiba-tiba kau baik hati, mengantarkan baju untukku. Ternyata cuma mau memberiku baju jelek, ingin membuatku malu. Panglima seperti aku tidak sudi melakukan hal-hal seperti itu. Tingkah laku perempuan. Pura, terus saja berpura-pura. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu cuma mau orang lain menertawakanku. Bangsat. Sania. Bisa nggak kamu tenang sedikit? Dengarkan penjelasanku. Nggak bisa. Sania. Kamu sekarang sangat berbeda. Cuma kurusan aja. Kenapa? Dulu waktu gemuk, kamu nggak mau? Sekarang udah kurus, kamu jadi mau lagi? Dasar pecinta wajah. Saat kita pertama kali bertemu, kamu sudah terlihat seperti sekarang ini. Yang paling kubenci bukan penampilanmu, tapi perbuatan-perbuatanmu. Tapi kamu yang sekarang, sangat kusukai. Ha, Nona ini nggak butuh disukai kamu. Wan. Kamu sudah ganti baju? Bukan seperti yang kalian kira. Mengerti? Mengerti? Kalian lanjut saja. Baskara, Entah sejak kapan, Nyonya, kemampuan bertarungmu ternyata sangat hebat. ada hubungan apa denganmu? Kapan urusanku perlu kamu urusi? Sekarang juga, pergi dari sini. Aku ulangi sekali lagi. Bajumu bukan aku yang merusaknya. Aku akan menyuruh orang membelikanmu yang baru dan mengantarkannya. Pura-pura baik. 1. Tuker Chong Sam. Baik, host. Berhenti. Buka pintu, buka pintu. Bodo, kamu tinggal di dalam saja. Peringatan, peringatan. Ada yang menyusup ke kediaman Panglima. Nyonya tua, botol brandy ini loh. Ini persediaan khusus dari kebun anggur Prancis. Bahkan bos asing di wilayah konsesi saja tidak bisa minum. Ini saya sengaja minta orang bawa khusus untuk merayakan ulang tahun Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Brandy ini memang minuman yang bagus. Naomi Shan, bolehkah kami ikut mencicipinya? Bawa ini untuk dicicipi semua orang. Baik. Saya sudah menunggu kata-kata itu. Di dalamnya saya sudah taruh racun yang banyak. Semua orang yang hadir hari ini harus mati semua. Paman Ajudan, kediaman Panglima kemasukan pencuri. Apa? Bagaimana si anak sial ini bisa tahu? Masih kecil sudah bisa ngomong sembarangan. Kediaman Panglima dijaga ketat. Masa bisa kemasukan pencuri? Saya tidak ngomong sembarangan. Baskara, lihatlah anakmu ini. Masih kecil sudah. Diajari Sania sampai jadi pembohong. Bilangnya kediaman Panglima kemasukan pencuri. Menurut saya, dia cuma mau mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya tua. Andi tidak berbohong. Kediaman Panglima memang ada pencurinya. Memang benar, seperti ibunya. Begitulah anaknya. Ibu dan anak sama-sama tukang bohong. Kalau tidak percaya, silakan lihat VCR. Dengan barang-barang ini, aku juga bisa jadi panglima perang. Bawa semuanya untukku.
Bos. Barang yang kita cari. Bagus, bos. Kediaman Panglima ini kaya banget. Kenapa nggak kita rampok aja? Grebek. Wah, bos. Ini emas batangan. Kita kaya. Dengan semua ini, gua juga bisa jadi panglima perang. Bawa semua buat gua. Wah, bos. Ini barang apa sih? Kayak burin tapi bukan burin. Ada 4 sayapnya lagi. Panik APA? Humaburung buta yang yele. Masa bisa ngadu? Lanjut bawah. Dia kok bisa. Sania, kamu lagi ngapain nih? Wan sayang. Ini trik sulap apa yang kamu lakukan? Ini namanya kamera pengintai. Bisa lihat keadaan kediaman Panglima secara langsung. Tunggu dulu. Ini film ya. Aku pernah melihatnya saat belajar di barat. Waktu itu masih hitam putih. Sekarang kok ada warna? Kalau kamu bilang begitu, boleh juga. Wah, kakak. Ini barang bagus ya. Itu hadiah yang aku siapkan untuk Mami. Sania, hal-hal dalam gambar itu benar atau palsu? Kalau kamu anggap palsu, berarti palsu. Kalau kamu anggap benar, berarti benar. Tapi aku ingatkan kamu. Kalau tidak mengirim pasukan lagi, kiriman panglimamu akan kosong. Ajudan, segera bawa 1 tim, kembali ke kediaman Panglima. Ya. Karena sudah terbongkar, hanya bisa bergantung pada ini. Baskara, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Cuma beberapa pencuri kecil saja. Ajudan Laksana sudah pergikan. Ayo, minum anggur sedikit untuk menenangkan diri. Bau salju. Kamu menaruh racun di anggur. Kamu meracuni anggur ini. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku sangat mencintai Baskara. Mana mungkin aku berniat mencelakakannya? Atas dasar apa kamu menuduhku tanpa bukti? Oh, begitu? Kalau begitu, berani mainan? Kalau tidak berani mainan, bagaimana membuktikan kamu tidak bersalah? Baik. Kukira kamu ini si rubah kecil. Kenapa tiba-tiba menghadiahiku anggur? Ternyata ingin meracuniku. Coba lihat, anggur itu benar-benar beracun. Pantasan dia tidak mau minum sama sekali. Ternyata dia masih peduli padaku. Seorang selir, ternyata punya niat jahat seperti ini. Berani meracuni orang tua di pesta ulang tahun. Wanita seperti ini tidak boleh dipertahankan. Aku tidak melakukannya. Panglima, Mayor difitnah. Kalau Mayor ingin mencelakai Panglima, mana mungkin Mayor rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan Panglima? Anggur ini kubeli melalui orang lain. Pasti ada yang ingin menggunakan tangan Mayor untuk mencelakai orang. Mohon Panglima menyelidiki dengan jelas. Beri Mayor keadilan. Oh, jadi ada jasa menyelamatkan nyawa. Tak heran kemudian Melinda ini terus berulah. Mengganggu pemeran utama wanita yang baru pulang dari luar negeri. Dan masih bisa bertahan sampai akhir cerita baru mati. Bangunlah. Masalah peracunan hari ini akan kuselidiki sampai tuntas. Untuk memberikan keadilan kepada semua yang hadir. Ayah, Sayang, Andi. Kapan anak ini menyelinap kembali? Orang-orang itu jelas-jelas terlihat sebagai penjahat yang kejam. Mereka juga membawa senjata. Harus bagaimana ini? Jangan sentuh barang ayahku, letakkan barang itu. Keturunan Baskara memang bodoh. Mau menakut-nakuti kami dengan pistol mainan? Bagus juga. Hari ini gue akan putuskan keturunannya. Letakkan senjatamu. Sekelompok pria dewasa, ditakut-takuti oleh seorang bocah. Gue yang akan urus sendiri. benar, seperti itu. Bunuh si pembawa sial kecil itu. Berhenti. Benar, ayah hebat, anak Pantakkala. Tuan muda masih belia tapi sudah jago menembak.
Fiakerla, syukurlah aku mengajari Andi cara menggunakan senjata. Ini apa? Sael. 1-1. Baskara, cepat, kau juga harus pergi. Ibu tua. Kepalaku agak pusing. Tuan Matsumoto. Stempel kerajaan telah muncul di tangan putra Baskara. Selain itu, geng macan hitam sudah terbongkar. Sudah melepaskan gas di kediaman Panglima. Apa? Lepaskan ke seluruh kota. Baik. Bawahan segera melaksanakan. Di dalam bukan sekadar asap biasa, melainkan gas beracun. Pakai ini. Andi. Mami. Andy. Tuan muda. Buruk, Panglima. Seluruh kota dilanda wabah virus dalam skala besar. Banyak warga yang sudah tertular. Hida Semua Adalah Saudara Sebangsa. Gerombolan barbar dari geng harimau hitam itu. Bagaimana bisa tega menyakiti? Sania. Panglima, belum jelas apakah ini menular. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang menyelamatkan Andi. Kamu tidak bisa melihatnya? Nyonya, jangan sembarangan memberi obat. Memberi obat sembarangan bisa memperparah penyakit tuan kecil. Tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Panglima, bagaimana kalau Anda keluar dulu saja? Jangan-jangan tertular. Biarkan saya yang membijak Nyonya di sini. Saat ini Kota Yun sedang kacau. Anda sebagai tulang punggung Kota Yun. Tidak boleh terjadi apa-apa lagi. Ikut aku keluar. Baskara. Kakak tidak mau pergi. Ya sudah, lagi pula sebagai seorang ibu, wajar saja sangat menyayangi anaknya. Kenapa kamu datang? Melinda ini kasihan padamu. Dengar-dengar kamu seharian tidak makan dan minum. Melinda sengaja membawa beberapa kue untukmu. Kakak, kamu ini bagaimana sih? Ini racun mematikan. Mana mungkin bisa sembuh hanya dengan satu suntikan? Iya, Nyonya. Tingkat pengobatan saat ini tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Diam. Baskara, aku, Sania, hari ini di sini, bersumpah. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan Andi, terserah kamu mau apa. Baik. Aku percaya padamu. Panglima. Diam. Semua mundur. Apa? Ada apa ini? Kakak, semua sudah menasihatimu dengan baik, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Nah, sekarang begini jadinya. Anak kandungmu sendiri, kau bunuh. Kalau aku jadi kamu, aku akan minta Baskara menembakku. Daripada nanti, setiap hari menyiksa diri sendiri.
Diam. Mami. Mami. Sayangku. Ini tidak mungkin. Mami, aku ngantuk banget. Baiklah. Tidur dulu ya, sayang. Naonya, apakah obat ini tersedia cukup banyak? Obat ini hanya bisa meredakan sementara. Aku juga tidak punya banyak. Butuh berapa banyak uang? Seluruh harta. Di kediaman Panglima, cukup tidak? Tak kesangka diarela. Mengorbankan seluruh hartanya. Untuk membantu rakyat kota Yunqing. Tidak perlu sebanyak itu. Tapi aku butuh orang gemuk. Aku akan bantu mereka diet. Semakin banyak semakin baik. Jangan-jangan Sanya ini sampai terguncang dan jadi gila. Orang gemuk? Ani, Anda yakin diet orang gemuk bisa menyelamatkan rakyat kota Yunqing? Konyol. Di tengah kekacauan seperti ini, masih ada orang yang bisa seperti saudari, makan sampai jadi gemuk. Mereka pasti orang kaya atau bangsawan. Kalau begitu, kumpulkan mereka semua. Saudari, kau ini terlalu berhayal. Orang-orang ini semuanya kaya atau bangsawan. Mana mungkin Baskara hanya karena perkataanmu berani menyinggung mereka. Orangnya sudah kubawa. Siap gerak. Adaptkan en gerak. Diam gerak. Panglima Shen, Sejue Zhongji, kami datang untuk diet. Nanti kalau perang terjadi, Anda harus melindungi keluarga dan harta kami. Tentu saja. Aku, Baskara, akan melindungi setiap warga kota Yunqing. Terdeteksi kalori terbakar. Poin plus 1. Semangat. Aduh. Kasihan sekali ya. Kalian orang-orang rendahan ini. Jangan-jangan kalian benar-benar menunggu istri Panglima datang menyelamatkan kalian? Kami percaya pada Panglima. Iya, kami percaya padanya. Melihat keadaan kalian begini, sungguh, aku sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi. Sangya itu sebenarnya tidak bisa mengobati. Mana mungkin dia mampu menyembuhkan kalian? Kalian semua sudah dibohonginya. Tidak mungkin. Istri Panglima sudah bilang. Dia akan menyelamatkan kami. Sudah jam segini, kalau dia bisa mengobati. Mana mungkin dia tidak muncul? Itu karena dia tidak berani. Dia sama sekali tidak bisa mengobati. Kami cuma sakit ringan. Masa ia nggak bisa sembuh? Sakit ringan? Penyakit yang kalian derita bisa menular dan mematikan. Penyakit mematikan. Biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Sanya Wulandari sekarang sedang berunding dengan para pejabat kota untuk kabur ninggalin kota ini. Mana ada waktu urusin kalian? Mati hidupnya orang-orang rendahan ini. Istri Panglima mau tinggalin kita dan kabur? Betul. Kalian semua sudah ditinggalkan kediaman Panglima. Kalau aku jadi kalian, Wong udah mau mati. Mending ajak orang lain buat nemenin. Betul. Kediaman Panglima berani ninggalin kita. Ya kita tularin orang lain. Mari sama-sama. YK. Kita serbu keluar. Serbu. Serbu. Istri Panglima, kamu bukan sudah meninggalkan kami? Apa lagi yang kamu omongin? Pasti dia bawa orang untuk menangkap kita. Benar. Kita serbu. Bersama-sama mati saja. Serbu. Semua. Saya rasa kamu salah paham. Beberapa orang di belakang saya. Semua adalah ahli patologi. Penyakit semua orang. Semua bisa diobati. Kenapa kami percaya kamu? Kamu yang berada di atas. Mana peduli dengan hidup kami yang di bawah?
setiap penduduk kota Yun. Kami tidak akan mengabaikan. Saya, Baskara, bersumpah dengan hidup saya. Pasti akan menyembuhkan penyakit kamu. Mohon percaya saya. Dan percaya nyonya saya. Jadi kamu juga harus bekerja sama dengan kami, untuk pengobatan kamu. Apa yang dia katakan benar? Baik, begitu saja. Kenapa Semyo pakai-pakaian era Republik? Kita mungkin sudah sampai di Hendian. Katanya sudah terinfeksi virus. Masih tetap beraksi. Sungguh profesional. Pemeran utama pria tampan sekali ya. Kami mau percaya Anda. Sistem. Saya hampir habiskan semua poin untuk mendapatkan tim medis. Ternyata sekali pakai saja. Sisa poin saat ini, 10. Tolong terus berusaha, host. Kok sisa sedikit banget? Kamu terlalu kejam deh. Kapitalis yang jahat. Aduh, ngantuk banget. Sudah beberapa hari tidak tidur. Kalau sekarang ada kasur mewah, pasti langsung bisa tidur. Terdeteksi gula darah rendah. Akan segera pingsan. Harap berhati-hati. Sania. Sania, kau tunggu saja. Sistem. Tiba-tiba merasa bahagia. Ini kenapa ya? Matsumoto sama, misi gagal. Istri Baskara Adipati, entah dari mana dia menemukan sejumlah dokter yang bisa membuat penawar racun. Bawahan pasti akan menebus kesalahan ini. Zuori akan mengubah Baskara menjadi boneka dan menguasai kota Yun. Akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. Selain itu, bunuh Sania. Siap. Baskara. Kakek akan pulang besok. Dia menyuruhku ikut ke stasiun bersamamu. Kamu. ITU, aku tidak tahu kamu sedang mandi. Nyonya jadi malu, ya? Malu-malu. Aku beritahu kamu, orang seperti kamu, sudah sering kulihat. Bentuk tubuhmu biasa saja. Lalu kamu pernah lihat milik siapa lagi? Memang urusanmu apa? Sistem. Lekking. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa. Waspada. Baskara. APA Kamubodo, kenapa kau halangi peluru untukku? Kamu tidak apa-apa. Itu sudah cukup. Banyak. Ayah, jangan mati. Bagaimana keadaan Panglima? Peluru ini sudah menembus dada dekat jantung. Panglima masih bisa bertahan.
Masih ada napasnya, tapi peluru harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, bisa bahaya. Kalau begitu, cepat keluarkan pelurunya. Keluarkan pelurunya untuknya. Dengan kemampuan saya benar-benar tidak bisa. Saya khawatir belum mulai operasi. Panglima sudah tewas. Dokter mana yang bisa mengeluarkan pelurunya? Saya akan menjemputnya. Sepengetahuan saya, tidak ada. Kalian semua keluar. Peluru Baskara. Saya yang akan mengeluarkannya. Saya tidak setuju. Dokter saja tidak berani mengeluarkannya. Masa kamu yang mau melakukannya? Menurutku, kamu cuma ingin membunuh Baskara. Ajudan Laksana, percayalah padaku. Niwa Baskara, hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Camus. Lepaskan aku. Poin sistem. Ponku tidak cukup untuk memanggil dokter. Jadi, aku harus mengeluarkan pelurumu sendiri. Sistem, tolong jaga dulu nyawanya ya. Sania, dengar baik-baik. Kalau Baskara sampai celaka, aku akan bunuh kau untuk temani dia mati. Begitu Sania mati, aku bisa langsung kuasai kediaman Panglima. Baskara, kau yang membunuhnya. Aku akan membunuhmu untuk menemani dia. Ajudan Laksana. Dia yang menyebabkan kematian Baskara. Kenapa kau mengarahkan pistol padaku? Maaf. Panglima. Dalam situasi apapun, kita harus melindungi Nyonya dan Tuan Muda. Tidak mungkin. Baskara paling sayang padaku. Kalau harus melindungi, dia pasti melindungiku. Mana mungkin menyuruhmu melindungi wanita ini? Pasti kau salah paham. Baskara menyuruhmu melindungiku. Turunkan pistolmu. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua bermain api di belakang Baskara. Kalau aku tidak lemas, sudah kupastikan tamparmu. Kau yang membunuh Baskara, aku akan membunuhmu untuk menemani Baskara. Dengan hak apa kau membalas dendam untukku? Baskara, aku sudah cemas dan khawatir untukmu selama ini. Kau malah memperlakukan aku seperti ini. Dulu, bukankah kau menghindarinya? Mengapa sekarang kau memeluknya di hadapanku? Melinda, apa hubunganku denganmu? Harusnya kau sangat paham. Dulu, untuk membalas budi karena kau menyelamatkan nyawaku, aku membiarkanmu tinggal dengan gelar kosong Nyonya kedua, di kediaman Panglima. Kau harus paham, dia yang asli. Kau yang palsu. Tidak ada hubungan apapun antara aku dan kamu. Baskara, aku sudah menemanimu begitu lama. Lalu aku ini apa? Istriku. Hanya Sania satu-satunya. Siapa istri kamu? Jangan macam-macam. Aku berencana bercerai denganmu. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak akan bercerai denganmu. Kau sakit jiwa. Kau juga jangan harap bisa meninggalkanku. Lukaku sangat sakit. Baskara, kau tidak apa-apa? Suruh selir kesilmu itu, yang obedi. Panglima, orang yang membeli bahan obat sudah terlacak.
Ayah. Adalah Bibi Melinda. Kenapa kalian semua menatapku? Bahan obat apa? Aku tidak tahu. 3 bulan yang lalu, di dermaga Binjiang, muncul sejumlah bahan obat khusus. Bahan obat ini dibeli olehmu. Aku memang membelinya. Apa masalahnya? Masalahnya besar. Bahan obat ini adalah bahan terbaik untuk membuat gas beracun. Sekarang aku punya alasan untuk mencurigai. Gas beracun itu buatanmu. Aku tidak bersalah. Aku membeli bahan obat itu untuk menguatkan tubuh Panglima. Kakak, aku ini baik hati. Mana mungkin melakukan hal-hal kotor seperti itu? Apalagi, aku juga tidak bisa membuat racun. Tapi di tubuhmu, sudah berkali-kali aku mencium bau embun beku. Aku tidak tahu apa-apa. Pasti ada orang yang menjebakku. Panglima, selidikilah. Apalagi, aku hanya membeli sedikit bahan. Mana cukup untuk membuat racun atau gas? Bibi Melinda membeli sedikit. Pembeli terbesar bahan obat ini adalah geng Hyun. Panglima, sepertinya geng Harimau Hitam sudah bergabung dengan negara. Blokir kota Yuncheng. Keluarkan surat buronan. Buron semua anggota geng Harimau Hitam di seluruh kota. Ya. Baskara, selama bertahun-tahun ini, aku memberikan segalanya padamu. Tak kusangka, kau terhadapku masih penuh dengan kecurigaan. Pada akhirnya, Melinda salah menaruh harapan. Melinda di sini mendoakanmu dan kakak perempuan bahagia selamanya. Sepertinya harus mencari kesempatan lain untuk menyingkirkan mereka. Lepaskan. Kamu mau kemana? Selir kamu ada masalah. Tentu saja untuk mengawasinya. Tapi lukaku sakit. Kamu tidak peduli dengan kondisi tubuhku? Baskara setelah terluka kok jadi seperti ini? Sudah lama aku menahanmu. Lepaskan. Ketinggalan. Sistem. Andi mengatakan Melinda adalah orang Jepang. Tetapi orang-orang Baskara sudah mengecek beberapa kali. Semua adalah orang Cina. Lalu, dia sebenarnya orang negara mana? Orang China. Orang Cina tapi bisa berbicara bahasa Jepang. Dan memiliki kemampuan anti penyelidikan yang begitu kuat. Pasti adalah mata-mata yang dilatih oleh Jepang. Kenapa kamu datang? Di kamar kamu ini, ada begitu banyak barang aneh. Kamu mendapatkan ini dari mana? Urusanmu apa? Semua ini kudapatkan dari usahaku sendiri. Andi, sudah kukirim ke rumah nenek. Kamar ini terlalu panas. Tidak cocok untuknya tinggal di sini. Anna, kok bisa panas sekali? Angin panas. Aduh, beneran deh. Empuk sekali. Kamu gila ya? Maksudku, ranjangmu ini empuk banget. Kenapa ranjangmu bisa selunak ini? Karena ini merek Siemens. Siemens? Ini benda apa? Bisa membuat ruangan ini langsung menjadi dingin. AC. Nyaman.
Dari mana kamu dapat AC ini? Kamu masih punya cadangan? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membelinya? Ngapain kamu tanya itu? Meskipun kota Yun kami terletak di cekungan, mudah dipertahankan dan sulit diserang, tapi musim panasnya terlalu terik. Setiap tahun banyak prajurit di barak yang tewas karena kepanasan. Jika benda ini digunakan di barak, pasti bisa mencegah hal ini terulang lagi. Oh, jadi untuk para prajurit di barak. Tak perlu kamu yang bayar. Aku akan menyumbangkan 100 unit untuk barak. Aku kok mendengar seperti ada suara pria? Jangan-jangan dia sedang berselingkuh dengan pria lain? Aku sebagai priamu begitu tidak pantas dilihat? Lalu bagaimana? Apa aroma ini? Makanan yang dibawa oleh selirmu. Tidak mau mencoba? Basi. Bagaimana mungkin bisa basi? Melinda tidak bilang, Sania tidak makan kecuali makanan mewah? Bagaimana? Kamu pikir apa yang aku dan Andi makan sehari-hari adalah APA, makanan mewah? Berkat selirmu, kami makan makanan seperti babi. Kamu hanya tahu mengkritik tubuhku seperti babi. Tetapi tidak tahu, aku dan Andi seperti ini. Semua karena selirmu, karena makanan seperti babi yang dia kirim. Maaf. Ini kesalahan aku. Aku pasti akan memberikan kepada kamu dan Andi sebuah jawaban. Minta maaf. Seperti kata pepatah. Perhatian kata-kata tak sebanding emas berlimpah. Bisa. Jangan-jangan dia benar-benar mau memberiku emas? Baiklah. Kalau gitu, nanti kamu temanin aku mainin sandiwara bagus. Nyonya kedua, ada masalah. Aku kasih tahu dia. Benarkah? Aturan keluarga Baskara, istri yang berzinah setelah menikah, harus dipukuli sampai mati, lalu mayatnya dibuang ke kuburan massal. Sania, kamu tamat. Ayo. Ikut aku temui ibu tua. Ya. Kalyur. Ibu tua masih sempat sembahyangnya. Sania selingkuh. Sudah berani selingkuh sampai ke kediaman Panglima. Sekarang ini, dengan pria itu, sedang bercinta di ranjang. Sampai lupa daratan. Omong kosong. Benar, Nyonya. Saat kami mengantarkan makanan untuk Nyonya, kami melihatnya. Di ranjangnya ada pria. Entah juga, kakak mulai dari kapan. Bisa jadi cucu buyungmu itu mungkin bukan darah Panglima juga. Kau mau apa sebenarnya? Bukannya kau bilang, mau bantu aku dan Andi dapatkan keadilan? Aku sedang menjebak mereka.
Membuatkan kesempatan untukmu. Coba Bapak dengarkan. Sungguh tak tahu malu. Apa itu malu? Helen, buka pintunya. Kakak, Panglima begitu baik padamu. Mana boleh kau selingkuh di belakang Panglima? Mariang mana yang lihat? Aku selingkuh? Sudah di ujung maut, masih berani membantah. Kami tadi di luar, sudah dengar jelas-jelas. Sonia, kau benar-benar melakukan hal yang menyakiti Baskara? Tidak ada. Masa tidak ada? Berani tidak kalau kau suruh pria selingkuh di selimutmu muncul ke sini? Boleh saja. Mau lihat juga boleh. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kalau ternyata bukan pria selingkuh, kau harus kubiarkan menamparmu 10 kali. Jangan kira dengan cara begitu, kau bisa mengintimidasiku. Ku beritahu, aku tidak takut dengan ancamanmu. Menurut aturan keluarga, kau dan pria selingkuh itu harus dihajar sampai mati. Panglima, kau dengar itu? Istri mudamu yang manja itu mau menghajarmu sampai mati loh. Panglima, Ini pria yang kamu bilang itu? aku. Nenek, kamu pulang dan istirahat dulu saja. Biarkan aku yang urus ini. Sedangkan untuk kalian dua, keluar sekarang dari kediaman Panglima. Panglima, aku tidak tahu. Jangan buru-buru mengobrol. Mari kita tepati janji dulu. Saudari, itu hanya kesalahpahaman. Jangan terlalu mempermasalahkan itu. Benarkah? Kenapa aku merasa kamu ingin membunuh aku? Kalau tidak memukulmu juga boleh. Begini, kamu suka memberi orang makan roti basi, kamu ke depan pintu, dan makan roti basi itu. Begini, kita berdua tidak ada masalah lagi. Tidak tahu, bagaimana menurut Panglima Baskara? Baik, seperti yang kamu katakan. Baskara, Kalau begitu, silakan keluar. aku makan saja. Tidak boleh? Kalau bukan karena harus menyelesaikan tugas. Baskara, Sania, aku pasti akan membalas rasa malu hari ini dengan berlipat ganda. Dia cuma membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Baskara, Aku izinkan kamu pergi. Pergi Maken. Kalau hari ini tidak habis, jangan harap bisa pergi. aku makan, oke? Kamu mau apa? Buat kenang-kenangan. Sekalian dikirim ke koran, nanti dicetak, lalu disebar di mana-mana. Kamu, Di sini tidak boleh tidur ya. Dia benar-benar pingsan. Si bodoh kecil. Bodoh.
Ayo pergi. Melinda ini, ngotot ingin tinggal bersama Baskara. Bahkan rela makan makanan babi. Apa rencananya sebenarnya? Sistem, bisa kasih spoiler sedikit? Tidak boleh. Pelit. Awalnya 2 hari ini aku berpikir, membawa Andi pergi. Sepertinya aku harus tinggal di sini beberapa waktu. Siapa yang menyuruh orang ini? Menyelamatkan hidupku. Melinda pergi kemana siang hari? Bertemu dengan siapa? Kami sama seperti Nyonya, kehilangan jejak. Kesadaran anti-deteksinya masih sangat kuat. Sudah tahu. Oh ya, Wang Qiang, penanggung jawab distrik militer Huining, ingin melakukan kompetisi besar di lapangan dengan divisi kita, untuk memperebutkan gelar divisi nomor 1 di dunia. Cuma nama kosong saja, biarkan saja dia. Sudah saya cek. Penanggung jawab distrik militer Huining adalah Ketua Zhenghita Marimo. Adalah saudara kandung Wang Qing dari ayah yang sama tapi ibu berbeda. Niatnya bukan pada minuman. Boleh. Beberapa waktu lalu, Baskara kena tembakanku. Lukanya di dada kiri, sepertinya belum sembuh total. Baiklah, aku yang akan menghadapinya langsung. Pertandingan pertama adalah pertandingan bela diri. Untuk menguji kemampuan bela diri, prajurit kedua belah pihak. Sekarang, masing-masing kirim 1 prajurit untuk bertarung di atas panggung. Panglima Baskara. Pertandingan pertama, kita berdua saja. Fire Yang Tipa, punya contoh. Zhonggong. Aku sedang bicara dengan Panglima. Kau berani menyela? Atau jangan-jangan Baskara, cuma bantal hias yang cantik, tapi tak berguna? Go. Bisa. Benar juga tebakanku, Panglima Yuncheng, bodoh sekali. Ayah. Mami. Sudah. Serahkan padaku. Kamu tidak APA? Bagaimana bisa? Kamu tidak merasa sakit?
Pertandingan tinju, Yun Cheng menang. Terima kasih. Babak kedua, pertandingan menembak. Menembak dengan mata tertutup. Setiap orang 10 peluru. Kemenangan berdasarkan akurasi. Silakan kedua pihak mengirim satu prajurit untuk bertanding. Tiga, 2, 1, mulai. Panglima Wang. Apa maksudmu ini? Cuma kesalahan, tangan tergelincir. Kamu punya banyak orang di bawahmu. Ganti saja dengan orang lain. Kesalahan, tangan tergelincir. Kenapa dia tidak tergelincir dan menembak kepala kamu dengan satu peluru? Naonya Panglima Shan memiliki mulut yang sangat lancar. Meskipun ini pertandingan, tetapi juga seperti medan perang. Di medan perang, terkena luka tembak sangat normal. Panglima Shen, lebih cepat carikan orang menggantikannya. Jika tidak ada yang maju, maka kami menang. Aku akan bertanding dengan kamu. Kamu yang maju. Yun Cheng Kalian, benar-benar tidak ada orang lagi. Bahkan menyuruh, si orang anak, pertanding dengan penembak jitu kami. Andi. Jangan bermain-main, datanglah. Andi tidak bermain-main. Ayah, aku bisa menang. Percaya Andi. Dia bisa menang. Baik. Aku akan menyuruh anakku bertanding dengan kamu. Kelihatannya kamu juga panik dan mencari solusi sembarangan. Benar-benar menyuruh anak maju? Bagaimana? Tidak ada orang yang bisa digunakan? Ayo, para penulis ini. Ini adalah berita besar yang akan dilaporkan. Foto dengan baik. Begitu meremehkan anak? Jika kalah, bagaimana? Kalah? Tidak mungkin. Jika ini kalah, aku akan mengganti nama dengan nama kamu. Oh. Kamu obati luka dulu. Tunggu sebentar. Sebentar lagi masih ada pertandingan medis. Membuatnya menjadi pasien sangat tepat. Ataukah tentara Yun Cheng kalian, semua seperti wanita yang lemah lembut. Tidak tahan sedikit rasa sakit. Camus. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Aku, Baskara, hanya memiliki satu anak. Selanjutnya, tentara kamu jangan lagi ceroboh. Jika tidak, aku tidak keberatan mengambil alih ini. Kamu. Baik. Kalau berdiri tinggi, pasti bisa menembak tepat, ya? Anak ini hebat. Anak yang masih sangat kecil, dia bisa menimbulkan masalah apa? Satu tembakan tepat di tengah sasaran. Wah, keberuntungannya lumayan. Masih mengenai satu tembakan, ya? Tapi sayang. Tunggu dulu. Tidak hanya itu. Semua mengenai. 10 tembakan semua tepat di tengah sasaran. Bagaimana mungkin?
Karena semua peluru mengenai sasaran tepat di tengah, maka hanya terbentuk satu lubang peluru. Anak ini benar-benar jenius menembak. Bagaimana, Wang Qiang? Menyerah? Kamu. Aku yang mengajarinya. Ronde ini, kemenangan untuk Kota Yun. Ronde terakhir adalah pertandingan pengobatan. Mami. Rupanya bersembunyi di sini. Kamu mau apa? Ada apa ini? Jangan-jangan dia mengenali Wang Qing? Bukannya kamu bilang, pertandingan pengobatan perlu ada yang terluka? Kalian satu orang, kami satu orang. Dan semuanya tangan kanan. Baru Adil gone? Panglima Shen begitu saja, membiarkan Nyonya bertindak semaunya? Menurutku, Nyonya, kata-katanya sangat benar. Bagaimana? Mau lanjut atau tidak? Kalau tidak mau lanjut, langsung menyerah saja. Lanjut. Kalian mengutus siapa? Aku yang maju. Di Tiangong Panglima Bakera, sudah tidak ada prajurit yang bisa dipakai lagi. Bisa-bisanya mengirimkan istrinya sendiri ke medan perang. Seluruh rakyat kota Yunsheng adalah prajuritku. Istriku memang belum pernah menerima pelatihan resmi. Tapi dibandingkan dengan kalian, dia masih jauh lebih unggul. Pasti takut kalah, ya? Prajurit mereka, bahkan tidak bisa menandingi seorang anak kecil. Wajar saja kalau takut kalah oleh perempuan kecil sepertiku. Itu hal yang normal. Kamu. Baik. Ayo bertanding. Jika kalian kalah dalam ronde ini, serahkan dia kepadaku untuk menjadi istriku. Beraninya kau. Boleh saja. Kalau begitu, jika aku menang, maka dia harus menjadi kuda-kudaan untuk Andi kami. Kotak P3K itu sudah kumanipulasi. Tidak hanya tidak bisa menyembuhkan tangan Lu Chenzhou, tapi juga akan meracuninya sampai mati. Sania, kamu suka yang seperti itu? Dia bahkan tidak bisa menandingi ujung jariku. Siapa yang suka dia? Wasted, mulailah pertandingannya. Kedua pihak masing-masing mengambil satu kotak P3K. Pertandingan dimulai. Ternyata, obat ini bermasalah. Sistem, ganti obatnya. Sudah. Mami hebat. Dia masih hidup. Sembuh itu wajar. Kenapa? Apakah tim medis kalian biasanya membunuh pasien? Dan lagi. Kamu mirip seperti seorang buronan di kota Yun. Wang Qing, ketua kelompok hitam Tiger. Dalang bom gas. Panglima Wang, kamu dan pengkhianat negara ini, apa hubungannya? Panglima Wang, silakan jawab langsung. Atau kamu dan dia, sudah lama bersekongkol, bergabung dengan orang Jepang? Tidak, aku tidak tahu tentang hal ini. Bawa orang. Pertandingan sudah berakhir. Orang yang tidak relevan, silakan keluar. Panglima Bakera, orang ini berguna bagi saya. Bisa beri saya kesempatan? Biarkan orang ini untuk saya.
Aku mau menggunakan sejumlah barang militer sebagai tukaran. Kamu pikir aku akan setuju? Yun Cheng paling dekat dengan zona pertempuran depan. Persediaan militer kamu sudah lama kekurangan. Shekatida, bagaimana bisa terus dari orang asing membeli persediaan militer? Tidak perlu. Persediaan militer kami cukup untuk mengusir semua orang Jepang. Hari ini, dia yang tinggal? Atau kalian semua yang tinggal? Kekuatan militer kota Yun. Kapan menjadi sekuat ini? Senjata sekuat ini, aku bahkan belum pernah melihatnya. Harus segera dilaporkan kepada Tuan Matsumoto. Dari mana kamu mendapatkan senjata-senjata ini? Urizen Si Kantik Jangon Kau Urisi. Pang 5 Bakara. Hari ini, hanya sebuah pertandingan persahabatan. Orang ini, aku akan menahannya di sini. Semoga Anda tidak mempermasalahkannya dengan kami. Kita pergi. Kakak, Ya. Cara interogasiku, kau sudah tahu, kalau tak mau menderita. Beritahu siapa dalangnya. Baskara, kau tidak mau aku hidup enak. Aku akan membunuh anakmu. Matilah. Ini adalah anak satu-satunya Baskara. Tentu saja aku akan melindunginya. Terima kasih. Andy, case ini. Andy, katakan kepada Mama. Apa yang dia pikirkan dalam hati tadi? Andi mendengar dia berkata dalam hati, "Matilah." Apakah aku terlalu banyak berpikir? Dia tidak ada hubungan dengan Wang Qing. Panglima. Mami, ayah kenapa? Seharusnya efek obat sudah habis. Perlu dibalut lagi. Ayo kita pergi. Tenang saja. Aku akan membalas dendam untukmu. Mami, ayah tidak apa-apa, kan? Tidak akan. Tenang saja. Selama ada Mami di sini, pasti tidak akan membiarkan dia kenapa-kenapa. Tapi kalau kamu tidak cepat-cepat, Tiger, nanti tidak tumbuh tinggi, loh. Tiger lah. Apa yang terjadi? Bukankah aku tadi tidur di dalam kamar? Kok bisa diikat? Host sedang mengalami alur cerita wajib dari novel ini. Pantas saja. Kubilang kewaspadaanku tidak separah itu. Tunggu dulu. Aku sedang mengalami adegan ini. Yaitu adegan penculikan yang ada bomnya. Ya ampun. Iya. Lama tidak berjumpa ya, kakak. Identitasmu memang bermasalah ya. Mengapa kau tidak bisa menjadi istri Panglima dengan baik? Mengapa harus berulang kali menggagalkan rencana?
ikat aku juga. Baskara. Kedua istrimu ada di tanganku. Mereka masing-masing diikat dengan sebuah bom. Kau hanya bisa memilih menyelamatkan salah satu dari mereka. Highlight. Baskara, tolong aku. Sania bersekongkol dengan mereka. Aku diculik oleh mereka. Giant, jangan macam-macam. Awas, ku tembak kau. Aduh, nyawaku. Di cerita aslinya, Baskara memilih Melinda, yang menyebabkan dia menyesal di kemudian hari. Masalahnya adalah, aku bukan pemeran utama wanita. Aku hanya karakter sampingan yang mati awal. Lepaskan mereka. Apa yang kalian inginkan? Silakan minta apa saja. Jangan banyak bicara, cepat pilih. Kalau kau masih ragu, kedua nyonyamu akan ikut meledak. Aduh, aku kan memang mati karena ledakan sampai bisa masuk ke dalam novel ini. Sekarang mau meledakkan aku lagi? 8. Aku pilih. Ya sudah, mati saja. Ya. Baskara, aku yang menyelamatkan nyawamu. Akulah penyelamatmu yang sebenarnya. Kau malah memilih dia? Kau tidak memilih aku? Dia memilih aku. Ini tidak benar. Ekor rubahmu akhirnya terlihat juga. Susah-susah menyusup di sampingku selama ini. Kapan kau mulai curiga? Aku tak pernah percaya padamu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Baskara. Awalnya aku masih ingin membiarkanmu hidup. Mengubahmu menjadi boneka. Tak kusangka kau mau mati bersama Sania. Kalau begitu, akan kukabulkan. Sania. Dewi Welas Asih, lindungilah. Semoga Mami dan duo-duo cepat sadar. Mami. Sayang. Sayang. Mami baik-baik saja. Sistem, aku cuma karakter pendukung tumbal. Kenapa alur cerita pemeran utama wanita malah terjadi padaku? Baskara sebagai pemeran utama pria. Siapa yang dia suka, dialah pemeran utama wanitanya. Baskara suka padaku. Mami, duo-duo bilang di hatinya, dia suka kamu. Suka banget, loh. Kamu bangun kapan? Baru saja. Sania? Aku tidak tahu, dirimu yang dulu dan yang sekarang, yang mana yang benar-benar dirimu? Aku bersumpah untuk tidak akan berhubungan lagi denganmu. Sekarang, aku menyesal. Aku tidak berharap kau bisa memaafkanku. Hanya memohon. Kau memberi aku kesempatan untuk merawatmu dan Andi.
Ayah, Mami bilang di hatinya dia akan pertimbangkan. Ayah, kau harus tunjukkan yang terbaik. Sayang, kenapa kau ungkapkan ISI hatiku? Andi bisa mendengar isi hatimu. Dia bisa mendengar pikiranmu. Dia bisa mengerti isi hati orang lain. Pantas saja. Dulu dia selalu bilang Melinda itu mata-mata Jepang. Kemampuan Andi ini bisa membuat semua mata-mata di kota Yun tak bisa bersembunyi lagi. Memang benar anakku. Anakmu apanya? Andi adalah anakku. Anakmu. Apa kata Tuan Matsumoto? Baskara ini punya banyak persenjataan. Kalau tidak segera disingkirkan, bisa jadi ancaman besar. Tuan Matsumoto bilang, tinggalkan rencanaku itu. Serang langsung kediaman Panglima. Alarm! Ada pasukan bersenjata mendekati kediaman Panglima. Kenapa tidak ada APA? Sial, kita terjebak. Cepat mundur. Kalian mau pergi kemana? Nig tinggali. Baskara. Aku sarankan kau lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, pasukanku yang tinggal di Huining tidak akan tinggal diam. Bukti kejahatanmu berkhianat dan bersekongkol dengan musuh sudah kuserahkan. Mulai hari ini, Huining akan aku ambil alih. Sudah berusaha keras begitu lama. Pada akhirnya, hanya bekerja untuk orang lain. Orang yang menyelamatkanku dulu bukan kau, kan? Katakan, siapa dia? Tak kusangka, kau masih terus mengingat orang itu sampai sekarang. Kalau begitu, aku semakin tidak akan memberitahumu. Kau tak akan pernah tahu siapa orang itu. Aku ingin di antara kau dan Sania selalu ada duri yang tertancap. Sania. Kau tak perlu menjelaskan padaku. Mau cari siapa itu kebebasanmu. Aku cuma lewat saja. Sania. Kau mau apa? Kamu mau apa? Akhirnya kamu mau menanggapi aku. Aku mencari orang itu hanya untuk membalas budi karena dia menyelamatkan nyawaku. Tidak ada maksud lain. Aku tahu. Masih marah? Aku tidak marah. Kalau begitu kenapa kamu membereskan barang-barang? Untuk pindah rumah? Kamu setiap hari menginterogasi tahanan di sini. Setiap malam terdengar teriak-teriak seperti hantu dan serigala. Ditambah lagi ada bau darah yang sangat menyengat. Menurutmu, apakah aku dan Andi tinggal di sini cocok? Aku bantu kamu. Sistem. Siapa sebenarnya penyelamat nyawa Baskara ITU? Siapa sih? Cerita aslinya menunjukkan, penyelamat nyawa Baskara adalah Melinda. Tapi Melinda sendiri sudah bilang, dia bukan penyelamat nyawa Baskara. Sistem. Kamu punya item apa yang bisa langsung memberitahuku siapa orang ini? Semoga setelah Baskara tahu, dia bisa membuka simpul di hatinya. Ada item yang bisa melihat ke masa lalu. Host, apakah akan menukarnya dengan poin? Iya, ya. Aku tinggal menukar itemnya saja, kan bisa?
Kalau pakai ini, harus tanya dulu garis waktunya. Aduh, aku belum pilih garis waktu. Sania. 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 Dia pergi begitu saja. Blokir Ko Tae-yun. Gali sampai ke dasar. Harus bawa kembali istri Panglima. Ya. Sanya. Kau jangan harap bisa meninggalkanku. Ini. Konsesi Prancis. Sistem. Aku sekarang di periode waktu apa? Baskara. Ini. Kawasan Prancis. Sistem. Saya sekarang berada di periode waktu apa? Baskara. Luka seperti ini. Dokter Huatuo datang juga tidak bisa menyelamatkan. Sistem. Ada lagi obat serba bisa? Obat serba bisa hanya bisa ditukar sekali dengan poin. Host sudah pernah menukar. Tidak bisa ditukar lagi. Luka seperti ini yang dia alami sekarang. Sama sekali tidak bisa diselamatkan. Host bisa menggunakan nilai hidup yang tersisa dari pemeran utama wanita di buku untuk ditukar. Apakah mau ditukar? Tuker. Identitas host sekarang Adalah pemeran utama wanita di buku. Setelah nilai hidup dikurangi, kamu akan menghilang dari dunia ini. Host yakin mau menukar? Tuker. Host, waktu item akan habis. Panglima Baskara, Anda baik-baik? Kamu yang menyelamatkan saya? Aduh. Jam tangan. Sistem. Jam tangan Hylon. Host. Mengulur waktu dengan jam tangan. Item yang mengurangi nilai kehidupan. Cepat temukan. Artinya, asalkan jam tangan itu ada, nilai kehidupan bisa dikurangi. Ya. Oke. Aku akan mencari. Tak disangka malah untung. Nyonya, di mana Nyonya? Jangan lama-lama, cepat cari. Nyonya di mana? Cepat cari. Nenek. Sania. Nayonya. Kalian kerjakan tugas masing-masing. Kalian sedang. Bagus, Andi memang tidak salah. Kamu memang dikiriman. Aduh, Melinda bilang ke Baskara, kamu diculik oleh orangnya. Dan akan diam-diam dikirim ke Jepang. Baskara, dia bawa orang ke dermaga mencari kamu. Andi bilang aku dikediamankan? Tak ada yang memberi tahu dia? Tuan Kessel sendiri pergi. Belum pulang. Aku akan mencari mereka. Segera kirim orang mengantar aku ke dermaga. Kalau tidak, aku bunuh nenek ini. Segera kirim orang untuk mengantarku ke dermaga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, nenek tua. Bukan. Bagaimana dia bisa kabur? Karena host menggunakan nilai bertahan hidup untuk menukarkan pil ajaib. Meskipun jam saku mundur sementara hilang, tidak bisa mengurangi nilai hidup. Tapi ceritanya sudah maju ke akhir. Di cerita aslinya, akhirnya protagonis wanita yang menyelesaikan Melinda. Lepaskan Minit. Sania. Nenek. Aku baik-baik saja. Di sini kami bisa menanganinya. Cepat pergilah ke dermaga. Cari Baskara dan Andi. Baik. Panglima.
Kami tidak menemukan Nyonya. Tidak mungkin, aku akan mencarinya sendiri. Panglima. Paman Wu, di mana ayah? Panglima Mazuk, un truc manque à Nyonya. Aduh, dia salah paham. Mami masih di dalam kediaman. Tidak diikat. Aku akan mencarinya. Tuan Kessil. Jangan masuk ke dalam. Aku akan menyuruh mereka pergi. Pergi. Panglima, Nyonya masuk mencari Anda. Sayang. Sayang. Aku kira kau Bolehkah kita menikah lagi? Kenapa? Karena aku merasa menyukaimu yang sekarang. Sayang, maukah kita melangsungkan pernikahan lagi? Kalau begitu, aku pertimbangkan dulu. Ayo pergi. Pulang. Yam Saku mundur. Jam ini dapat dari mana? Jam ini milikmu. Ayah. Rupanya kaulah penyelamatku. Rupanya orang yang kau cari adalah aku. Sayang, aku sangat senang. Nilai kelangsungan hidup sedang dikurangi. Ini. Hera. Aku tidak akan pulang dan menikah denganmu. Kamu harus merawat sayangku dengan baik. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. Apa yang kamu katakan? Selamat tinggal, Sania. Sonia. Ini pakai apa? Kenapa pakai baju aneh-aneh datang ke rumah sakit? Ini namanya cosplay tahu kan? Panglima dari zaman Republik. Ganteng banget ya. Cowok ganteng. Kakak, bisa foto bersama? Halo kalian, aku mencari Sania. Ada yang kenal dia? Sania adalah mamiku.